Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Riau TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Puan Asma pada malam hari ini, tepat di hari Selasa tertanggal 6 Desember 2022, dapat kembali menyapa Anda dalam program Tanjak, Tanya Jaksa. Sebagaimana biasanya pemirsa Riau TV, dalam program Tanya Jaksa kita akan berbincang-bincang mengenai apa itu fungsi dari kejaksaan, kemudian kewenangan dari kejaksaan yang tentunya akan berbincang-bincang dengan keluarga besar dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau. Pada malam hari ini pemirsa, tema yang akan kita bahas yaitu mengenai peranan dan fungsi jaksa sebagai jaksa pengacara negara ataupun JPN. Dan seperti biasa, untuk membahas tema kita pada malam hari ini, tim Riau TV sudah mengundang dua orang narasumber yang jauh-jauh ya, didatangkan dari Kabupaten Siak. Tak perlu lama-lama, saya perkenalkan langsung narasumber saya yang pertama, yaitu Ibu Hindun Harahap SHMH, merupakan Kasidatun Kejari Siak. Assalamualaikum Ibu Hindun. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, bersemangat ya. Insya Allah. Insya Allah. Boleh disapa dulu pemirsa kita Bu Hindun, silahkan. Ya, halo, assalamualaikum. Selamat malam. Saya Ibu Hindun Harahap SHMH, Kasidatun pada Kejaksaan Negeri Siak. Baik, kemudian narasumber kami yang kedua yaitu Bapak Fitrian Welfiandi SH ataupun yang akrab disapa dengan Pak Wewen yang merupakan Kasubsi A Kejari Siak. Assalamualaikum Pak Wewen. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak malam hari ini? Alhamdulillah. Bersemangat sehat. juga ya luar Pak biasa. ya? Luar biasa sekali. Silakan disapa pemirsa kita dulu Pak Wewen. Silakan. Halo, selamat malam. Saya dengan Fitrian Welfiandi selaku Kasubsi A pada bidang Intel Kejaksaan Negeri Siak. Baik, itu dia. Sesuai dengan tema yang akan kita bahas malam ini, Pak Hindun dan juga Ibu Hindun. Kebalik ya saya Kebalik. ya. Sama-sama kacamata, ada mirip-miripnya kalau saya lihat. Ibu Hindun dan juga Pak Wewen. Sebagaimana yang dijelaskan di Perpres nomor 38 nomor 2010 ataupun mungkin telah diubah menjadi Perpres nomor 29 di tahun 2016 pasal 24 ayat 2 ya, yang mana kewenangan, kita bincang dulu mengenai JPN-nya ya. Betul. Yang mana kewenangan dari kejaksaan di Jaksa Pengacara Negara ini di ruang lingkupnya yaitu bidang perdata dan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penegakan hukum, kemudian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Tapi sebelum kita bincang-bincang lebih panjang mengenai JPN ini, supaya masyarakat di Kabupaten Siak pada khususnya mengetahui, kita mau bincang-bincang dulu nih mengenai bidang yang dikepalai ataupun diketuai oleh Ibu Hindun, yaitu Datun, Kasidatun. Boleh dijelaskan ke masyarakat di Kabupaten Siak ini dan juga Riau secara umumnya, Datun itu apa sih Bu Hindun? Silakan. Terima kasih Mbak. Ya, jadi terima kasih karena malam ini kami diberi kesempatan untuk mengenalkan lebih dalam lagi kepada masyarakat Kabupaten Siak pada umumnya dan kepada pemerintah Kabupaten Siak. Kenapa saya bicara kepada pemerintah Kabupaten Siak? Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa bidang perdata dan tata usaha negara ini jika kita sudah diperintahkan berdasarkan surat perintah ataupun berdasarkan surat kuasa khusus, maka kita disebut dengan jaksa pengacara negara. Nah, jaksa pengacara negara ini berdasarkan peraturan yang tadi sudah Mbak sebutkan berdiri dan bekerja atas nama pemerintah ataupun atas nama negara. Nah, jadi bidang perdata dan tata usaha negara ini memiliki 5 tupoksi, tugas pokok fungsinya, yaitu ada di penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Nah, ini nanti mungkin satu persatu akan kita bincangkan, akan kita obrol bersama-sama juga dengan Pak Wewen. Apa sih itu 5 tupoksi itu dan seperti apa contoh-contohnya kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah pernah kami lakukan atas nama pemerintah Kabupaten Siak pada khususnya karena kami berdinas di Kejaksaan Negeri Siak. Baik, itu dia. Jadi tupoksinya sendiri sudah melengkapi daripada yang sudah disampaikan dalam Perpres, tapi bertambah satu ya, yaitu pelayanan hukum. Iya. Mulai tadi ada penegakan hukum, pertimbangan hukum, kemudian juga pelayanan hukum, bantuan hukum, dan juga tindakan hukum lain. Itu semuanya ruang lingkupnya ada di Perdata dan Tata Usaha Negara. Baik, kemudian dapat dikatakan Datun ini merupakan juga sebagai jaksa pengacara negara nih Bu Hindun. Apakah memang demikian?
demikian? Iya, benar. Jadi jaksa pengacara ini berdasarkan surat kuasa khusus atas nama pemerintah ataupun atas nama negara. Misalnya begini, ketika pemerintah datang ke Kejaksaan Negeri Siak atas nama pemerintah Kabupaten Siak, mereka mempunyai suatu permasalahan hukum di pemerintahan mereka. Mungkin mereka meminta pendapat hukum. Nah, lalu mereka akan datang ke kejaksaan membuat permohonan kepada kita untuk diberikan pendapat hukum. Bisa dibilang itu adalah legal opinion. Nah, seperti itu. Itu adalah bagian salah satu daripada tupoksi bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, setelah mereka datang memasukkan permohonan, memberikan permohonan, mengajukan permohonan, maka kami akan mengundang pemerintah Kabupaten Siak yang mengajukan permohonan tersebut untuk melakukan ekspos. Nanti setelah itu kita lakukan analisa dan akan dikeluarkan surat perintah kepada kami dari pimpinan, itu Pak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Siak. Nah, berdasarkan surat perintah itu maka kami jaksa yang ditunjuk berdasarkan surat perintah tersebut disebut jaksa pengacara negara. Itu dia. Baik, jadi dikatakan tadi bahwasannya yang diberikan istilahnya diberikan pelayanan spesial ini JPN ini jaksa pengacara negara, yaitu kepada pemerintah ya, lebih spesifiknya. Jadi ini informasi juga bagi masyarakat, mungkin masyarakat yang berada di Kabupaten Siak juga, bahwasannya untuk diketahui lebih lanjut JPN ini bekerjanya untuk diperbantukan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Kira-kira pemerintah yang mana aja nih Bu Hindun? Yang disebut dengan pemerintah itu yaitu adalah pemerintah pusat sudah pasti, ya, pemerintah provinsi sudah pasti, pemerintah kabupaten, kota madya, pemerintah kecamatan sampai desa, bahkan BUMN dan BUMD. Itu adalah termasuk yang disebut dengan pemerintah. Baik, berarti dalam artian pemerintah di sini betul-betul yang bekerja di lingkup pemerintah ya, baik itu pemerintah, kemudian juga lembaga ataupun badan dan usaha milik negara, BUMN, atau BUMD ya. Oke, baik. Kemudian saya mau ke Pak Wewen, tadi dikatakan oleh Bu Hindun, Pak Wewen yang akan menjelaskan yang mengenai tupoksi dari Datun. Tadi ada penegakan hukum, kemudian pertimbangan hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum, dan tindakan hukum lain. Boleh dong Pak Wewen dijelaskan satu persatu? Oh boleh, mungkin saya menjelaskan secara garis besarnya aja mungkin ya. Kayak mungkin kita tadi ada penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Penegakan hukum sendiri itu sebenarnya kita punya dua produknya. Nanti ada litigasi maupun non litigasi. Di antaranya itu seperti melakukan gugatan atau bahkan permohonan, hal-hal seperti itu yang sifatnya adalah litigasi. Kemudian untuk bantuan hukum kita juga sama, juga melakukan ada dua kegiatan, litigasi dan non litigasi. Kita itu nanti bertindak selaku jaksa pengacara negara yang ketika sudah mendapatkan surat kuasa khusus. Lalu kita juga ada pertimbangan hukum. Ini ada 3 biasanya produknya, ada legal opinion, ada legal assistant, sama ada audit hukum atau legal audit. Nah, nanti dari permohonan seperti yang disampaikan Ibu Hindun tadi yang masuk ke kita akan lihat seperti apa produk yang akan dihasilkan nantinya. Kemudian ada pelayanan hukum. Nah, pelayanan hukum di sini kita sebenarnya cukup luas cakupannya, nggak cuma untuk pemerintah pada khususnya, tapi juga sebenarnya masyarakat pun boleh datang ke kita, untuk diantum ya? Ya betul. Baik. Untuk nanti kita mungkin mereka menjelaskan punya permasalahan apa seperti itu. Nanti kita akan memberikan seperti penerangan lah kira-kira terhadap masalah hukum khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha. Ini apa kira-kira solusinya atau seperti apa, itu baik lisan maupun tulisan, nanti kita bisa mengeluarkan produknya. Baik, untuk tindakan hukum lain itu kita juga punya 3. Itu ada kita menjadi fasilitator, ada mediator, sama konsiliator. Nah, itu juga sama, nanti tergantung terhadap permohonan yang diberikan kepada kami. Mungkin seperti itu. Baik, tadi dikatakan oleh Pak Wewen untuk penegakan hukum ataupun
yang produknya tadi ada 2, litigasi dan non litigasi, yang itu sifatnya berupa permohonan. Permohonan ini yang dimaksud permohonan yang dibuat ke pemerintah atau pemerintah yang membuat permohonan kepada kejaksaan? Nanti dari permasalahan dimiliki pemerintah memberikan permohonannya kepada kami. Apakah dari sana seperti apa kira-kira untuk tindak lanjutnya? Kita akan melakukan telahan. Apakah dia nanti seperti tadi akan ada legal assistant atau ada legal opinion, atau mungkin kalau kadang pemerintah menghadapi juga seperti gugatan mungkin terkait tanah, terkait aset, itu juga bisa dimintakan permohonan kepada kami. Baik, kemudian untuk Bu Hindun, untuk jaksa pengacara negara ini sendiri sudah mulai bekerja ketika permohonan itu masuk, atau ketika suatu permasalahan atau permohonan masuk yang permasalahan ini sudah ditetapkan memang bermasalah, Bu Hindun? Jadi begini, Datun ini fleksibel sih ya, kalau saya lihat. Pada dasarnya sebenarnya basic saya ini sebenarnya kan awalnya ini jaksa ini pada dasarnya basic itu adalah bersidang ya, jaksa tupoksinya. Nah, cuma ada basic yang sudah saya jalanin, mungkin teman-teman jaksa juga semua udah, ada yang di Tipikor ya, ada yang di Intel. Nah, Datun ini adalah suatu bidang yang bisa masuk ke semua ini saya lihat. Jadi ketika suatu permasalahan yang ada di pemerintah ini kan bisa banyak ya, bisa arahnya ke pidana umum, bisa arahnya ke Intel, bisa arahnya ke Tipikor, seperti itu. Nah, jadi Datun ini sebenarnya tanpa pun harus dimintakan, kalau misalnya kami pada saat bekerja, pada saat melakukan kegiatan, kami ada melihat sesuatu yang menurut kami ini bisa dibantu oleh Datun dari segi mungkin memberikan bantuan hukumkah, bisa mungkin di SKK-kan ke kita, baik itu melalui litigasi atau non litigasi, atau mungkin bisa kita mediasi, itu bisa kita yang menghimbau kepada pemerintah. Jadi tidak harus menunggu mereka tuh yang datang dulu. Masalah itu tidak harus datang dulu ke kantor. Jadi misalnya contohnya, ketika saya melakukan satu kegiatan, tim Datun misalnya turun ke lapangan sedang melakukan satu kegiatan SKK ya, SKK penyelesaian antar para pihak. Nah, pada saat kita melakukan mau melaksanakan pertemuan untuk SKK tersebut dengan para pihak, ternyata pada saat berjalan kami melihat ada satu hal yang ternyata ini bisa dilakukan tanpa harus melalui pengadilan, tanpa harus melalui jalur litigasi gitu. Ini bisa melalui jalur non litigasi, atau mungkin ini bisa kita lakukan mediasi saja. Itulah, jadi ketika pada saat itu kami bisa menganjurkan, Pak, ini bisa nanti kami lakukan ini seperti ini, mediasi, atau bisa kami fasilitasi. Nah, sudah mana datanya, atau coba ceritakan kepada kami apa permasalahannya. Seperti itu. Jadi tidak harus mereka yang datang, tidak harus mereka yang bermohon. Tapi pada saat kita melakukan kegiatan, ternyata ada hal-hal yang menurut kita bidang perdata ini, ini bisa untuk kami selesaikan secara Datun, kita bisa menganjurkan. Jadi itulah bentuk sosialisasinya. Baik, dalam artian berarti memang ketika untuk maksud saya untuk program, bukan program bidang ya, untuk bidang Datun ini sendiri tidak mesti pemerintah yang melakukan permohonan, tapi ketika Datun sedang melakukan kegiatan dan ada mungkin satu momen ataupun satu titik yang ini sepertinya ada yang harus diluruskan, Datun bisa menawarkan diri seperti itu, betul, ya, Bu Hindun ya. Kemudian tadi Bu Hindun mengatakan bahwasanya bisa diberikan pilihan apakah diselesaikan secara litigasi ataupun non litigasi. Mungkin masyarakat secara luas belum terlalu memahami bahasa litigasi dan non litigasi ini sebetulnya apa yang bisa dipahami oleh masyarakat. Silakan Bu Hindun. Iya, litigasi ini adalah tindakan di luar daripada litigasi adalah tindakan di dalam pengadilan, non litigasi di luar daripada pengadilan. Jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan yang dihadapi di dalam satu pemerintahan seperti yang dikatakan Pak Wayan tadi, mungkin pemerintah ada digugat oleh masyarakat. Kebanyakan sih kalau Riau misalnya contohnya kasus tanah nih, ya kalau di Riau tuh udah biasa ya, pemerintah tuh digugat sama masyarakat atau sama kelompok ya. Jadi pemerintah bisa meng-SKK-kan surat kuasa khusus kepada kami untuk mewakili mereka.
untuk bersidang. Nah, ini sudah disebut dengan litigasi, tapi di bidang perdata. Nah, kemudian kalau misalnya dia non litigasi, contohnya misalnya aset-aset yang ada punya pemerintah nih, yang masih dikuasai oleh pihak lain, misalnya pihak ini sudah pensiun, atau mungkin mantan anggota DPR yang mungkin dulu itu mereka menikmati fasilitas pemerintah, misalnya mungkin mobil dinas, mungkin laptop, atau mungkin fasilitas gitu ya. Mungkin seperti itu, yang pada dasarnya setelah mereka sudah pensiun itu harus dikembalikan, atau mereka sudah tidak menjabat lagi di situ posisinya atau sudah pindah, harusnya itu aset itu dikembalikan kan gitu. Ini masih ada yang ternyata belum dikembalikan atau masih dikuasai. Nah, ini dari bidang aset, dari BKD ya misalnya, dari bidang aset itu bisa meng-SKK-kan ke kita untuk kita lakukan pertemuan, kita undang para pihak untuk dilakukan kesepakatan. Ini mau dikembalikan atau mau diganti rugikan, seperti itu. Nah, itu SKK itu di luar, itu penyelesaian di luar daripada pengadilan dari non litigasi. Seperti itu bedanya. Baik, ini suatu informasi juga nih bagi masyarakat. Ternyata litigasi dan non litigasi itu perbedaannya adalah ketika litigasi itu adalah suatu perkara yang harus diselesaikan ataupun sedang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Kemudian non litigasi ini lebih kepada mediasi ataupun lebih mirip dipertemukan yang meminimalisir kerjaan di pengadilan ya Bu Hindun ya. Baik, kemudian saya mau balik lagi nih ke Pak Wewen. Pak Wewen, tadi dikatakan bahwasanya untuk bantuan hukum yang mana disinilah jaksa pengacara negara ya mulai bekerja. Ketika suatu permasalahan yang sifatnya mungkin tadi dikatakan Bu Hindun, pemerintah belum melakukan permohonan dan dari jaksa pengacara negara, apakah sudah bisa mengambil alih? Tadi kan bahasanya datun ya Bu ya, datun kan belum tentu jaksa pengacara negara ya. Gimana nih Pak Wewen? Kalau kita sih sebenarnya nggak ngambil alih sih, kita lebih kita kayak memberikan saran seperti itu, karena kita bidangnya kalau datun ini cukup luwes gitu ya, jadi kita bisa hadir ke sana, ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah pemerintah, ada permasalahan apa yang kemudian nanti di sana kita bisa duduk bersama-sama mencari penyelesaian masalah. Apakah harus dibawa ke peradilan kah, atau justru kita bisa menyelesaikan ini tanpa peradilan gitu? Karena pertama peradilan pasti prosesnya panjang, kemudian mengeluarkan biaya yang cukup besar pastinya gitu. Kalau kita menyelesaikan di luar peradilan kan kita lebih dalam suasana yang lebih santai seperti itu, beda tegang kan kalau di peradilan itu biasanya seperti itu. Jadi kemudian apa sih karakteristik ataupun faktor utama yang menentukan ini permasalahan harus melalui jalur peradilan, ini permasalahan yang sebaiknya dimediasi aja? Ada nggak kriteria khususnya, penilaian khususnya Pak Wewen? Untuk penilaian khusus kita biasanya kalau namanya pengacara biasanya kan bilangnya klien ya. Kalau kita mungkin tergantung kliennya gitu. Jadi kalau pemerintah seandainya mendapatkan gugatan yang mungkin tidak bisa duduk bersama dengan penggugat, mungkin ya kita langsung saja setelah mendapatkan SKK, kemudian kita mendapatkan surat perintah untuk kemudian menghadiri selaku tergugat ataupun turut tergugat, seperti itu. Kalau untuk yang dilakukan di luar peradilan sih sebenarnya hampir semua bisa, tapi kembali lagi kepada pihak-pihaknya. Apakah misalnya kekeh mau menggugat, ya apa boleh buat, kita akan sampai pada proses peradilan. Baik, kemudian saya mau balik lagi ke Bu Hindun ya. Bu Hindun, tadi Ibu mengatakan bahwasanya misalnya ada suatu permasalahan yang mana ada permasalahan antara pemerintah dengan masyarakat. Kita umpamakan kepada permasalahan tanah ya. Sampai sekarang kan masih ramai nih ya. Betul. Mengenai tanah, masyarakat merasa itu tanah mereka, yang mana pemerintah membangun gedung pemerintahan di situ. Akhirnya diberikan surat kuasa ataupun SKK tadi kepada Datun sebagai dimintakan untuk menjadi jaksa pengacara negara. Di sini ketika memang akan dilakukan proses pengadilan,
posisi dari jasa pengacara negara ini seperti apa? Apakah betul-betul 100% pure membela pemerintah atau bagaimana nih, Bu? Iya, kita itu jaksa pengacara negara di sini setelah kita menerima SKK ini murni ya, ini demi memelihara ketertiban umum, kepastian hukum, penyelamatan perekonomian negara. Bukan kita bahasanya membela, tapi demi kepastian hukum, demi penyelamatan keuangan negara ataupun penyelamatan perekonomian negara. Lebih kepada itu sih, bukan memihak secara personal ya. Baik, dipahami ya selama ini. Berarti selama ini ketika mungkin permasalahan yang pernah Bu Hindun jalani, pernah nggak ada kendala di lapangan yang mungkin masyarakat tidak menerima atau mungkin dari pemerintahnya juga tidak puas dengan hasil yang diputuskan di pengadilan? Iya, kalau di pengadilan kita kan memang pernah, cuma kita memang tidak pernah bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi jaksa pengacara ini, kalau kita sudah di pengadilan, para pihak di situ kan harus menghormati berjalannya pengadilan. Betul. Jadi kita bersikap dan beretika pun juga tidak bersentuhan langsung. Jadi misalnya penggugat dari masyarakat, kita sebagai tergugat misalnya. Nah, itu tidak ada kita akan bersinggungan atau berurusan atau berargumentasi langsung, tidak. Kita mengikuti bagaimana etika persidangan pada umumnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya apapun hasil keputusan dari pengadilan, itulah yang akan kita laksanakan. Baik, jadi dalam artian walaupun memang sifatnya pengacara itu sifatnya mendampingi klien ya, tapi ketika memang pengadilan sudah menetapkan jaksa pengacara tidak memiliki andil di sini untuk sifatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, menentukan bahwa ini harusnya menang, ini harusnya kalah, begitu ya. Tetap pengadilan, tetap putusan pengadilan yang kita hormati. Baik. Kemudian saya mau ke Pak Wewen lagi. Pak Wewen, tadi dikatakan bahwasanya untuk tindakan hukum lain ini mungkin masyarakat juga masih belum mengerti nih. Yang dilakukan di tindakan hukum lain tadi ada fasilitator, kemudian juga mediator. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih detail. Fasilitator di sini maksudnya kegiatannya seperti apa nih, Pak Wewen? Mungkin kalau terkait fasilitator mungkin bisa seperti kita seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Hindun. Kita tadi ketika ada persoalan misalnya tentang penagihan aset, nah selain itu kan bisa 3 tadi, jadi kita mungkin tergantung pemohon tadi, juga tergantung kondisi kita bisa memilih entah jadi fasilitator ataupun mediator. Kalau fasilitator lebih kepada kita memfasilitasi untuk pihak-pihak ini bertemu, tapi kita tidak mengintervensi lah tentang apa yang akan mereka bahas gitu. Kita cuma sebagai pihak yang memberikan fasilitas agar tempat mereka bertemu dan membicarakan permasalahan yang terjadi gitu. Baik, di sini yang menjadi klien untuk tindakan hukum lain apakah pemerintah atau pemerintah dan masyarakat? Antara pemerintah dengan pemerintah. Antara pemerintah dengan pemerintah. Jadi bisa dikatakan bahwasanya ketika pemerintah ada permasalahan dengan bidang lain atau instansi lain, disitulah tindakan hukum lain bekerja. Seperti itu ya, Bu Hindun? Ya, bisa saya kasih contoh yang sudah kami lakukan. Misalnya antara BUMN dengan pemerintah Kabupaten Siak, misalnya seperti itu. Biasanya kalau yang sudah pernah kami lakukan itu memfasilitasi permasalahan jalan, di mana itu adalah asetnya Pemda Kabupaten Siak. Namun aset ini adalah jalur ataupun sarana satu-satunya untuk menuju lokasi dari BUMN ini beroperasi, seperti itu. Nah, jadi harus ada yang harus ada kerjasama untuk sama-sama merawat jalan tersebut supaya tidak rusak, supaya sama-sama, karena ini adalah jalan umum. Jalan umum kan berarti yang bisa menikmati itu bukan hanya daripada BUMN dan pemerintah, tapi juga ada masyarakat di situ. Jadi seperti itu. Jadi kalau hadirnya kami pun sebenarnya yang kami kerjakan memang atas nama pemerintah, atas nama negara, namun kepentingannya tetap kepada masyarakat. Ya, karena kita menjaga wajah pemerintah untuk itu dia secara umum. Bisa dikatakan bahwasannya menjaga kewibawaan pemerintah ya, supaya masyarakat tidak berpikiran negatif. Karena apalagi contoh yang dicontohkan Bu Hindun tadi mengenai jalan, contohnya masyarakat yang mana mau memahami ya, ini jalan urusannya siapa, ini mereka tahunya pemerintah. Sementara jalan ini mungkin bisa dikatakan bahwasanya merupakan jalur satu-satunya untuk pihak BUMN, seperti itu ya. Kalau boleh tahu di Siak banyak seperti itu ya Bu Hindun ya? Lumayan. Lumayan banyak.
banyak, banyak. ya. Dan ya, tapi Baik. mudah-mudahan para pihak yang sudah pernah bekerja sama dengan kita mau bersama-sama untuk bekerja untuk memperbaiki jalan tersebut. Baik, supaya tidak ada tumpang tindih ya. Siap, Ini punya kamu, nggak seperti itu ya Bu Hinun ya. betul, Baik Bu Hinun, Pak Wawan, kita istirahat sejenak ya karena ada yang mau lewat satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Tanjak Tanya Jaksa.
Iya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tanjak Tanya Jaksa, dan kita masih berbicara-bicara mengenai peranan dan fungsi jaksa sebagai jaksa pengacara negara bersama dengan keluarga besar Kejaksaan Negeri Kabupaten Siak Sri Indrapura. Kita masih mau berbincang nih dengan Ibu Hinus selaku Kasidatun. Boleh disampaikan ke masyarakat nih, apa saja sih pencapaian dan inovasi yang sudah dicapai oleh Datun di Kejaksaan Negeri Siak hingga saat ini? Iya, alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Kepala Kejaksaan Negeri kami, Bapak Dharma Bela Timbas, beliau di Kejaksaan Negeri Siak, apalagi di pemerintah Kabupaten Siak, sangat mengutamakan dan mengedepankan bidang datun. Namun juga bukan berarti bidang-bidang yang lain tidak. Tapi kenapa beliau mengedepankan datun? Oleh karena memang wajah daripada Kejaksaan Negeri ataupun kejaksaan ya pada umumnya itu sekarang sudah berubah, sudah berbeda, di mana kita itu memang menuju kepada penegakan hukum yang humanis dan kepada pemulihan perekonomian. Nah, karena berdasarkan itulah kenapa di bidang datun ini kan lebih kepada pencegahan, hampir sama dengan bidang intel. Jadi bidang datun ini sebenarnya berjalan dia seirama gitu. Nah, adapun inovasi-inovasi yang sudah dicanangkan beliau melalui bidang datun itu adalah dengan melakukan pembentukan tim optimalisasi percepatan pendapatan asli daerah. Di mana tim ini sebenarnya kegiatan ini bukan hampir ya, ini bisa disebut adalah kegiatan pendampingan hukum sebenarnya, di mana kami mendampingi pemerintah dengan cara membentuk tim tersebut, yang dimana tim itu adalah terdiri dari kepolisian, kejaksaan, memang walaupun diinisiasi oleh kejaksaan ya, dan dari instansi ataupun dari OPD terkait yang berurusan dengan pajak dan retribusi, di mana kami bersama-sama meningkatkan kesadaran wajib pajak ya, dan kepada perusahaan-perusahaan ataupun bidang-bidang yang mempunyai kewajiban-kewajiban untuk membayar retribusi untuk lebih sadar terhadap kewajiban mereka membayar pajak, bahwa pajak itu bukanlah bukanlah suatu hal yang merugikan, tapi pajak ini adalah dari kita untuk kita. Betul. Hasil dari pajak ini adalah untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan kita juga. Misalnya contohnya pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pendidikan, kesehatan, segala macam. Karena kita bisa lihat dari tahun ke tahun pasti akan ada peningkatan. Wah, seperti yang sudah kami lakukan, kami melakukan kunjungan-kunjungan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Siak bersama seluruh tim. Dalam jangka waktu 1 tahun, ya tahun lalu kita mencapai 120%. Melebihi daripada target. Baik. Nah, kemudian tahun ini per 4 Desember kemarin saya lihat laporannya sudah mencapai 96%. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga melewati target ya. Mudah-mudahan artinya kalau melihat dari segi persentasenya tersebut, artinya apa inovasi yang telah dicanangkan oleh Pak Kajari ini ternyata berjalan dan berdampak dan mempunyai pengaruh kepada masyarakat. Akhirnya ternyata wajib pajak memang akhirnya sadar bahwa mereka itu membayar pajak karena kesadaran mereka sendiri, dan memang adalah demi kita dan anak-anak cucu kita nanti akan menikmati hasilnya, seperti itu. Nah, kemudian selain membentuk tim tersebut juga Pak Kajari kami ini ada kegiatan yang namanya Jaga Desa di bidang intel ini. Baik. Nah, Jaga Desa di bidang intel ini beliau turun langsung ke desa-desa, berjumpa dengan para kepala desa, perangkat desa, masyarakat desa. Di situ beliau mengetahui langsung apa permasalahan-permasalahan. Nah, dengan cara seperti itu, seperti yang tadi yang saya jelaskan, akan ditemukan permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa diselesaikan melalui bidang datun nantinya. Nah, itulah dia inovasinya. Jadi dengan dia melakukan satu kegiatan dari bidang lain, tapi dia bisa dari kegiatan tersebut bisa ada muncul satu produk yang bisa dilakukan oleh bidang datun. Seperti itu inovasinya. Jadi kegiatan Jaga Desa ini tetap dijalankan, beliau turun langsung ke desa hanya untuk
mengetahui apa permasalahan yang mana yang bisa diselesaikan melalui bidang datun. Jadi beliau turun langsung ke lapangan untuk mengetahui apa yang masyarakat rasakan, masyarakat dan ataupun apa yang pemerintah masyarakat hadapi ataupun pemerintah hadapi, desa, iya. yang mungkin selama ini tidak terjangkau Iya. atau tidak timbul ke permukaan. Iya, karena gitu, masyarakat kan dan pemerintah desa kan juga nggak semua ya paham dan kenal ya bidang datun. Nah, jadi dengan melalui kegiatan jaga desa yang diinisiasi oleh bidang Intel, beliau pun sekaligus mensosialisasikan bahwa ini bisa diselesaikan oleh bidang datun di Kejaksaan Negeri Siak itu ada bidang datun untuk bisa melayani. Kalau misalnya tadi ada masyarakat yang punya permasalahan, walaupun memang kita tidak bisa mendampingi mereka atas nama masyarakat, tapi kita bisa memberikan pelayanan hukum. Tadi salah satu tupoksi datun tadi pelayanan hukum secara tertulis ataupun secara lisan bisa kami berikan. Jadi seperti masukan ataupun solusi. Seperti itu sih pelayanan hukum kami kepada masyarakat. Oke, yang kita ketahui mungkin barangkali sebelum inovasi ini terbentuk, masyarakat ketika disebutkan nama kejaksaan pasti berpikirnya, ini ada apa nih, apa ada korupsi segala, ya serem, image-nya serem ya. Jadi ketika ada program inovasi salah satunya Jaga Desa ini, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kejaksaan sendiri? Ya, kalau yang saya ketahui, saya sudah 1,5 tahun ya dan mengikuti apa yang dilaksanakan, apa yang diperintahkan oleh Pak Kajari. Kepercayaan masyarakat ini kepada kejaksaan malah semakin besar, dan jadi bidang datun ini di Kabupaten Siak jadi seperti tempat bertanya jadinya. Iya. Nah, jadi tempat bertanya. Jadi tempat curhat jadi mau masyarakat, mau pemerintah. Jadi udah nggak pandang-pandang lagi. Pokoknya kalau ada masalah, coba tanya dulu deh. Nah, apalagi kita memang dari pusat ada aplikasi Halo JPN itu se-Indonesia. Itu sebenarnya sangat gampang sekali, mau bertanya permasalahan apa aja melalui website Halo JPN itu bisa. Cuma memang masyarakat kadang yang nggak paham ya melalui itu. Cuma kalau mungkin orang-orang dinas itu mungkin paham. Nah, ini melalui Halo JPN itu bisa bertanya apa aja, itu operator kami standby. Pasti akan dijawab, 1 hari 2 hari pasti langsung akan dijawab. Jadi solusi kita bisa arahkan di situ secara tertulis. Tapi kalau datang langsung pun ke kantor pun bisa. Dan pada saat Pak Kajari melakukan kegiatan yang turun ke lapangan pun bisa. Jadi pelayanannya itu nggak lihat tempat lagi deh. Kalau pelayanan hukum, ya. Iya benar. Kalau selagi ada orang Kajari di situ bisa orang kejaksaan pokoknya. Iya. Itu bisa langsung curhat. Gitu. Iya betul. Udah buka sesi ya curhat dong. Udah bisa. Baik. Tadi kita bicara Pak Wewe, tadi Bu Hinun menyebutkan mengenai pelayanan hukum yang mana tadi Pak Wewe di awal juga menyebutkan pelayanan hukum nih bagian dari tupoksi datun ya. Pelayanan hukum kepada pemerintah dan kepada masyarakat. Kita skip dulu pemerintah. Mungkin pemerintah sebagian besar sudah memahami ya pelayanan apa yang bisa diberikan kepada mereka. Kita ke masyarakat nih Pak Wewen. Pelayanan apa sih secara spesifik yang bisa masyarakat dapatkan dari kejaksaan melalui Yankum ini? Kalau masyarakat kita secara spesifik lebih ke tentang perdata ya, mungkin yang lebih dikenal sama masyarakat. Mungkin bidang-bidang seperti tanah tadinya, mungkin apalagi di Riau saya rasa yang paling banyak datang ke kantor kita tentang tanah kayaknya Ibu. Jadi ada masyarakat misalnya datang tentang tanah, bagaimana dia bertanya untuk dapatkan sertifikat seperti apa, kemudian nanti kalau berkonflik dengan tetangga seperti apa. Nah, nanti dari permasalahan yang mereka sampaikan ke kami, nanti kita akan coba cari solusi, atau kami mungkin berikan pengetahuan yang ini harusnya datangi kantor mana atau menemui dinas mana, seperti itu. Nanti kita akan bantu arahkan ke sana. Selain itu kita juga nanti bertanya juga langsung, karena terkadang ada bidang-bidang yang sangat spesifik. Jadi kita berkoordinasi dengan mungkin dinas terkait seperti itu, menanggapi dari masalah-masalah yang datang kepada kita. Ya, misalnya tanah, mungkin kami akan koordinasi dengan BPN atau tanah transmigran dengan dinas transmigran gitu. Oke, selain tanah ini apa Pak Wewen? Mungkin masyarakat masih kurang informasi ya. Jadi taunya perdata itu tentang tanah aja. Betul. Selain tanah apa aja sih perdata yang mungkin masyarakat bisa nih curhatnya ke salah satu yang ada juga kemarin BPJS ya Bu. BPJS. Jadi kita kan ada MOU juga dengan BPJS. Jadi di sana kita memberikan pengetahuan mungkin bagaimana cara mengklaim, lalu
ketika mau mengklaim tapi ada kendala seperti apa gitu untuk menyelesaikan kendalanya, karena kita kami berkoordinasi ya Bu dengan BPJS langsung, jadi itu biasanya cepat selesai. Jadi kalau masyarakat kadang datang bolak-balik berapa kali gitu. Iya, karena nggak ngerti alurnya seperti apa. Betul. Ya bisa curhatnya Bisa ke pelayanan hukum kejaksaan dan sudah ya. pernah sudah pernah ada yang seperti kita itu. selesaikan dalam waktu hitungan jam saja. Sudah selesai urusannya langsung ya. Daripada masyarakat harus bolak-balik. Iya. Ini masyarakat juga jadinya sudah tahu nih, ternyata masyarakat di Kabupaten Siak mungkin ada permasalahan BPJS yang tidak bisa diklaim, bisa curhatnya kepada kejaksaan supaya cepat tuntas masalahnya. Iya, selain itu kalau saya dengar-dengar katanya kejaksaan bisa membatalkan pernikahan juga nih. Betul. Cuman kayaknya kita belum pernah ya Bu. Belum ada di Siak itu salah satu kegiatan di penegakan hukum itu. Betul. Tapi memang pada Kejaksaan Negeri Siak pada khususnya belum pernah kita hadapi, dan kalau bisa jangan sampai ada ya. Kejaksaan harus membatalkan pernikahan seseorang. Kan agak susah nyari jodoh gitu. Jadi oh, kalau mau nyari jodoh bisa juga curhatnya ke kejaksaan. Oh enggak ya. Baik. jadi biro jodoh kita ya. Baik, itu dia informasi bagi masyarakat. Jadi ternyata untuk dari kejaksaan sendiri, dari bidang ratun sendiri ada tugas dan fungsi yang bisa melayani masyarakat yang sifatnya itu mungkin masyarakat ada permasalahan perdata, itu mulai dari mengenai tanah mungkin, atau mungkin ahli waris mungkin bisa jadi juga Bu Hindun ya, mengenai pernikahan atau mungkin yang dan sebagainya, mungkin boleh tanya langsung, datang langsung ke kejaksaan ya, apa saja yang mereka bisa curhatkan begitu ya. Jadi tapi di sini masyarakat juga harus memahami bahwasanya Datun tidak menyelesaikan masalahnya, tapi memberikan arahan ya, memberikan arahan harus kemana, memberikan pendapat sebaiknya seperti apa begitu ya, supaya masyarakat jangan salah kaprah. Ya, bukan kirain maunya mau dibelain. Kita kasih solusi. Dikasih solusi kepada masyarakat. Baik, kemudian kita lanjut lagi nih ke Bu Hindun terkait bantuan hukum. Untuk bantuan hukum sendiri, mekanisme yang dilalui oleh pemerintah ini seperti apa, Bu Hindun? Oke. Kalau untuk bantuan hukum tadi seperti yang saya jelaskan, misalnya pemerintah ini, baik itu pemerintah kabupaten, baik itu BUMN, baik itu BUMD, BPJS ataupun pemerintah lah yang disebut dengan negara ataupun pemerintah, yang sudah kita awali ya terlebih dahulu dengan MOU, tapi ya dengan adanya kerjasama, kemudian mereka ada permasalahan, nah lalu mereka akan membuatkan surat permohonan kepada kita, mohon bantuan hukum misalnya, atau mohon pendampingan hukum, atau mohon pendapat hukum. Nah, nanti kita lakukan pertemuan lagi, kita undang. Silahkan datang di waktu yang kita janjikan, lalu mereka akan bukan curhat nih, expose lah ya kalau pemerintah. Mereka akan expose kepada kita apa permasalahannya, lalu nanti kita analisa bersama tim, apakah ini kita berikan bantuan, apakah ini kita berikan pendapat hukum, atau hanya sebatas pendampingan, seperti itu. Nah, kalau ternyata kita berikan bantuan hukum, nah ini kita tentukan, ini apakah ke litigasi ataupun litigasi, kembali lagi ke tadi, apakah ini memang harus kita gugat. Nah, kriterianya kalau ini harus kita masukkan ke ranah pengadilan, ya berarti karena tidak tercapai setelah kita lakukan proses tanpa pengadilan ya, di luar pengadilan ternyata tidak ada kesepakatan, tidak tercapai kesepakatan, ya akhirnya memang harus diselesaikan ke pengadilan. Nah, setelah kita lakukan analisa ternyata ini bantuan hukum, lalu kita tentukan ini litigasi atau non litigasi. Kalau misalnya memang litigasi, maka mereka akan memberikan surat kuasa kepada kita, SKK, surat kuasa khusus untuk dilitigasikan. Berarti kita nanti akan mendaftarkan pengadilan, kita akan lakukan gugatan. Itu kalau kita sebagai penggugat ya. Kalau memang kita sepakat bahwa kita yang menggugat duluan, seperti itu ya, berarti kita yang mendaftarkan. Tapi kalau kita ternyata di luar daripada litigasi ya, non litigasi, di luar dari pengadilan, berarti kita akan melakukan pertemuan dengan para pihak yang bermasalah, yang sedang tidak baik-baik saja ini, lalu kita akan bicarakan ini seperti apa yang mau kita selesaikan, baru dijadikan kesepakatan, kita tanda tangani berita acaranya dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, seperti itu. Nanti kalau ternyata kesepakatan yang sudah disepakati ternyata tidak juga dilaksanakan, mungkin akan bisa juga nanti beralih ke litigasi akhirnya bisa juga, karena kan juga ujungnya kalau
Karena kan harus selesai kan tetap permasalahan itu. Tapi sih jarang ya, kalau SKK non litigasi biasanya jarang sampai kami ke pengadilan. Biasanya selesai di situ. Bisa contohnya sih SKK itu seperti tadi aset, BPJS, BPJS Kesehatan ataupun Ketenagakerjaan, mungkin BUMD yang bergerak di bidang peminjaman atau pemberian modal, seperti itu yang nggak bayar kita panggil pihaknya, akhirnya membayar, seperti itu. Baik, jadi ketika harus ditentukan ini apakah hanya apakah ini diberikan bantuan hukum atau ini diberikan pendapat hukum ataupun ini pendampingan hukum, itu akan diberikan keputusan setelah mereka mengekspos apa yang mereka sedang hadapi. Baik, seperti itu ya. Jadi ketika permasalahan yang masuk ternyata harus melalui litigasi ataupun harus melalui pengadilan, apakah dari Datun ataupun JPN mendampingi dari awal sampai akhir? Iya, betul, sampai selesai. Kalau sampai ke pengadilan kita daftarkan, persidangan kita melakukan persidangan, kemudian putusan. Kalau misalnya nanti ada upaya hukum, ternyata ada yang banding, ada yang kasasi, ya kita sampai selesai. Sampai selesai, jadi tidak ditinggalkan dalam keadaan sedih-sedihnya. Saking setianya ya ketika sudah ditunjuk sebagai jasa pengacara surat negara. kuasa khusus berarti kita harus selesaikan. Betul. Untuk JPN sendiri, untuk jasa pengacara negara sendiri, apakah hanya bidang Datun saja atau bidang-bidang lain bisa menjadi jasa pengacara negara begitu? Iya, benar. Jadi jaksa itu kan satu. Ya, jaksa kalau JPN ataupun JPU itu jaksa penuntut umum itu sudah pasti jaksa. Iya. Tapi kalau jaksa belum tentu jaksa penuntut umum, belum tentu jaksa pengacara negara. Baik. Jadi seorang jaksa disebut JPU berdasarkan surat perintah. Jaksa disebut seorang JPN juga berdasarkan surat perintah ataupun surat kuasa khusus. Iya. Jadi harus ada dasarnya dulu baru bisa disebut JPN ataupun JPU. Tapi kalau JPN ataupun JPU itu sudah pasti jaksa. Oke, jadi bisa dikatakan ketika dia menjabat menjadi JPU atau JPN dia sudah pasti jaksa. Sudah pasti jaksa. Tapi kalau dia adalah jaksa belum tentu dia menjalani tugas sebagai JPN ataupun JPU. Iya, harus ada dasarnya. Harus ada dasarnya, harus ada suratnya. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung jadi JPN ya. Iya, harus ada suratnya. Jadi di situ ada namanya, barulah dia memang ditugaskan, diperintahkan sebagai JPN. Biasanya untuk menjadi JPN ini apakah bisa permintaan dari klien atau yang dari pusat yang menentukan? Yang menentukan pimpinan kita. Dari pimpinan yang menentukan siapa yang akan mendampingi. Seperti itu ya, nggak bisa request saya maunya Bu Indun aja gitu. Nggak bisa begitu ya Bu ya. Berdasarkan daripada pimpinan. Pimpinan kan yang punya kewenangan untuk memerintahkan anggotanya, siapa jaksanya yang ditunjuknya untuk itu dampingi, itu pimpinan kita. Jadi 24 jam siap ya kalau ditunjuk siap. Baik, saya mau ke Pak Wewen. Pak Wewen, sejauh ini sudah berapa kasus yang diselesaikan oleh Datun ketika Datun ini ditunjuk sebagai jaksa pengacara negara? Udah berapa kasus ini diselesaikan? Atau mungkin ada kasus yang sedang bergulir saat ini? Untuk kasus kayaknya kita sudah 2 ya Bu? 3 ya. Kita ada sekitar 3, betul. Jadi itu untuk kasus yang secara litigasi. Jadi Pertamina, Pelindo. Jadi ada 3. Pertamina, Pelindo sama Pemda Kabupaten Siak ya. Yang nggak apa-apa disebutkan, yang mudah-mudahan dengan disebutkan ini bisa mengembalikan kondisi seperti semula ya. Seperti itu. Mereka yang mengkuasai kita sebagai SKK-nya. Baik, siap. Ada yang sedang bergulir saat ini masalahnya? Pada dasarnya ini semua sedang dalam proses upaya hukum. Oke, baik. Tiga-tiganya sedang dalam proses kita. Pada dasarnya kita sudah menang, ya. Kita Pelindo menang, Kabupaten Siak menang, Pertamina menang, ya. Teman ini sedang berjalan upaya hukum. Tapi kalau Pertamina itu terakhir kemarin sudah tidak upaya hukum lagi sih, tapi posisinya kita menang semua. Baik, jadi ini boleh tahu nggak permasalahannya? Apakah sesama dengan pemerintah atau dengan masyarakat? Dari pihak lain, dari personal ataupun dari badan usaha swasta yang menggugat kita, gitu. Oke, baik, dah luar biasa sekali. Kemudian kita lanjutkan dengan boleh bicara sedikit mengenai pendapat hukum ya. Tadi diberikan keputusan tadi ketika mereka sudah ekspos masalah, apakah ini bantuan hukum, pendapat hukum dan pendamping hukum. Kalau untuk pendapat hukum sendiri itu hanya sebatas apa itu yang diberikan pendapat hukumnya? Jadi kalau pendapat hukum ini dia harus yuridis, harus dia ada dasar-dasar hukum yang kita berikan, sehingga ketika mereka melaksanakan apa pendapat hukum kita ini secara dasar hukum dia ada, dia tidak salah melangkah. Maka kenapa sekarang ini memang berdasarkan surat edaran Jamdatun juga
kalau kita mau memberikan pendapat hukum, kita di Kejaksaan Negeri itu harus ekspos juga di Kejaksaan Tinggi. Jadi eksposnya ini secara berjenjang supaya karena kita kan mengeluarkan pendapat hukum kan ada yuridisnya, ada aturan hukumnya, ada dasar hukumnya. Ya. Nah, jadi supaya tidak salah langkah ataupun salah memberikan pendapat. Jadi kita bersama-sama itu bersama-sama bermusyawarah dengan tim dari Kejaksaan Negeri dan dari Kejaksaan Tinggi kita ekspos. Kalau menurut dari Kejaksaan Tinggi nanti ternyata pendapat yang kami berikan, yang kami keluarkan sudah boleh, oke, dan tidak ada masalah jika itu diberikan kepada pihak pemohon, maka tidak perlu lagi untuk dieksposkan. Tapi kalau misalnya memang menurut pihak dari pimpinan kita yang lebih tinggi di atas kita harus kita eksposkan, maka kita ekspos ke Kejati. Biasanya kalau permasalahan yang agak besar ya, agak sulit case-nya itu biasanya sih kita ekspos ke Kejati kalau memberikan pendapat hukum, karena dia berupa produk hukum jadinya. Baik, jadi berarti dalam artian untuk menyelesaikan suatu permasalahan Kejari ini tidak sendirian ya. Betul. Bisa bekerja sama juga dengan Kejaksaan Tinggi. Jadi sebetulnya untuk menyelesaikan satu masalah ini Kejaksaan Negeri sendiri di Kabupaten Siak bisa bekerja samanya dengan siapa aja biasanya, Bu Hidul? Iya. Kalau kami pada dasar JPN itu kan benderanya satu. Iya. Jadi kalau misalnya apapun yang kita lakukan di Kejaksaan Negeri, kita tetap laporannya tembusannya tetap ke Kejaksaan Tinggi. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun produk yang kita keluarkan itu pimpinan kita yang setingkat di atas kita pasti akan mengetahui. Bahkan itu laporan kita pun tetap akan kita laporkan ke pusat. Seperti itu. Ya, nah, kalau bekerja masih satu bendera, ya satu bendera juga dan satu provinsi. Tapi kalau untuk bekerja samanya, biasanya kami bekerja sama dengan di bidang hukum di kabupaten itu sendiri. Jadi Kabupaten Siak ini kan ada bidang hukumnya, seperti bagian hukumnya ada. Nah, biasanya mereka bekerja sama dengan kami dalam pembuatan LO ataupun LA juga bekerja sama. Tapi bukan mereka yang mengeluarkan produk, ya tetap kita. Tapi bekerja sama dalam memikirkan apa ini ya solusinya untuk pemerintah, karena kan mereka itu adalah bagian hukumnya kabupatennya sendiri. Nah, cuma sekarang ini kan ada MOU dengan kita, maka harus sama-sama. Tapi tidak masuk dalam surat perintah kita, beda surat perintah lah kan. Kalau mereka kuasanya dari bupati mereka, kalau kita dari bupati mereka ke kita kan gitu. Baik, tadi Bu Hindun tadi sempat mengatakan bahwasanya untuk menjadi jaksa pengacara negara ini kepada instansi pemerintah ataupun bagian daripada negara yang melakukan MOU dengan kejaksaan. Berarti dalam artian tidak semua pemerintah ataupun tidak semua badan instansi yang bekerja sama dengan kejaksaan. Jadi begini, kalau ada satu pemerintah kabupaten misalnya, itu kan yang MOU antara bupati dengan kepala kejaksaan negeri. Nah, artinya yang namanya yang berada di bawah pemerintahan kabupaten itu ya sudah masuk di dalam MOU tersebut. Misalnya MOU dengan pemerintah Kabupaten Siak. Berarti kan yang masuk dalam pemerintah Kabupaten Siak itu kan seluruh yang ada di itu sudah dinasnya, sudah mencakup instansi kecil yang di bawahinya seperti itu ya. Sudah masuk. Nah, tapi kalau di luar daripada pemerintah Kabupaten Siak, misalnya BUMN, misalnya BUMD, tapi wilayah dia kerja di situ, nah itu harus membuat MOU tersendiri. Baik. Kita. Jadi cukup perwakilan yang paling atas yang untuk melakukan MOU dengan kejaksaan itu, jadi untuk sampai anak-anak cucu-cucunya bisa dilayani untuk bantuan hukum ataupun pendapat hukum dan sebagai macamnya ya, begitu Bu Hidul. Baik, kemudian tadi dikatakan bahwasannya ada permasalahan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Siak, dan apakah bisa dikatakan permasalahan yang baru-baru ini dilakukan itu cukup besar? Kalau boleh nih, masyarakat mungkin yang mengetahui permasalahannya apa sih? Boleh contoh di antara 3 tadi supaya menjadi edukasi juga nih kepada masyarakat, Bu Hindun. Oke. Kalau yang litigasi berarti yang litigasi tadi itu lebih kepada tanah gitu, masalah aset. Jadi kalau misalnya kayak di Pelindo, jadi ada pihak yang mengatakan itu asetnya mereka, tapi Pelindo mengatakan itu asetnya mereka. Jadi Pelindo meng-SKK-kan ke kita untuk bersidang, gitu kan. Terus artinya ya ternyata hasilnya itu memang asetnya Pelindo dan itu memang kita menangkan. Seperti itu. Jadi memang pendampingan secara hukum yang dilakukan untuk BUMN, BUMD, pemerintah dan instansi negara itu terlepas menang ataupun tidak, yang penting tetap didampingi sampai selesai masalahnya. Baik. Kemudian saya mau ke Pak Wewen. Pak Wewen,
Tadi Bu Hindun mengatakan Kejaksaan sendiri punya aplikasi yang namanya Halo JPN. Betul. Untuk masyarakat Kabupaten Siak sendiri sudah mengenal Halo JPN ini, ruang lingkupnya sudah sejauh mana? Apakah atau mungkin masih ada masyarakat yang belum mengetahui program Halo JPN ini? Mungkin untuk masyarakat Kabupaten Siak sendiri untuk secara umum udah kita sosialisasikan ya Bu, karena setiap kita turun ke lapangan, misalnya kita ke kecamatan atau ke mana gitu, kita biasanya membawa brosur juga, kita sosialisasikan bahwa ketika masyarakat ini dia punya masalah bisa diselesaikan lewat Halo JPN. Apabila mungkin dirasa mungkin kejaksaan itu kadang masyarakat menganggap serem tadi, takut gitu kan, atau mungkin terlalu jauh dari daerah Siak kan lumayan luas ya, lumayan betul, masih ada yang tinggalnya di daerah-daerah ya. Betul. Nah, lewat aplikasi tadi bisa, jadi bisa bertanya tentang tanah, mungkin yang tadi sudah disebutkan tentang pernikahan juga. Nah, bisa ditanyakan ke sana. Nanti kita akan jawab pertanyaan yang masuk dari aplikasi. Oke, itu dia. Jadi masyarakat semakin dimudahkan ya ketika ada permasalahan yang ingin dikonsultasikan, yang ingin diminta solusinya, ini masyarakat bisa mengakses ya. Website dia ya, ada Pak Wewen Bu Hindun ya. Websitenya mungkin masyarakat boleh ketik di situs internetnya atau di Google-nya itu Halo JPN, nanti akan muncul aplikasinya. Di situ bisa langsung cantumkan pertanyaan dan akan ditanyakan ke kejaksaan mana. Kalau misalnya berada di ruang lingkup Kejaksaan Kabupaten Siak, berarti tanyanya ke Kejaksaan Siak. Tapi kalau mau datang langsung kemana nih Pak Wewen bisanya? Kalau mau, kadang-kadang kan lewat tulisan ini agak susah mengutarakannya ya. Kalau misalnya mau ngobrol langsung nih kemana? Apakah harus datang ke kantor atau mungkin ada tempat-tempat lain yang dikhususkan di situ untuk bisa melakukan kegiatan pelayanan hukum? Kalau untuk pelayanan hukum kita khususkan untuk di kantor langsung. Jadi di kantor langsung. Betul. Ya. Baik. Jadi kantornya di mana? Mungkin masyarakat ada juga yang belum tahu. Barangkali ada masyarakat yang belum tahu kantor Kejaksaan Negeri Siak di mana posisinya. Kalau kantor kita sebenarnya paling gampang mungkin ya Bu ditemui, karena kita berada di area perkantoran. Di situ ada juga kantor bupati, pengadilan, PU, inspektorat. Jadi kita berjejer semua area perkantoran di daerah komplek perkantoran. Perkantoran sudah berkumpul di situ kantor-kantor di sekitaran bangunan ke kantor bupatinya ya. Betul. Di sekitar situ. Tinggal tanya aja ya Mas apa? Betul. Kejaksaan Negeri yang mana Pak? Gitu ya. Semuanya udah tahu. Baik. Kalau untuk masyarakat sendiri ketika ingin melakukan mendapatkan pelayanan hukum, apakah ada syarat-syarat yang harus dibawa, barangkali tanda pengenal atau segala macamnya Pak Wewen? Mungkin cuman cukup KTP sih Bu, tanda pengenal. Jadi, ya biar kita kenal juga kan, kita ngobrolnya sama siapa gitu. Nggak kenal maka nggak sayang ya Bu. Baik, terakhir sebelum kita akhiri nih, saya mau tanya nih kepada Bu Hindun dan juga Pak Wewen, harapan dan himbauan bagi masyarakat ini supaya masyarakat jangan takut lagi nih untuk bersentuhan dengan kejaksaan. Bahwasanya kejaksaan itu tidak hanya menuntut tapi juga memberikan pelayanan servis kepada masyarakat. Silakan Bu Hindun. Oke. Terima kasih. Himbauan kami dari Kejaksaan Negeri Siak untuk seluruh masyarakat bahwa Kejaksaan Negeri Siak saat ini sudah tampil dengan wajah dan warna baru, tadi seperti yang sudah saya katakan, di mana kami lebih mengedepankan penegakan hukum yang humanis dan lebih kepada pemulihan perekonomian. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ada permasalahan hukum apapun, baik di bidang apapun, mau itu permasalahan hukum dalam segi rumah tangga atau dari segi kekeluargaan, itu bisa ditanyakan. Kami memberikan solusi, mudah-mudahan solusi ataupun jalan keluar yang kami berikan secara tertulis ataupun secara lisan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Dan kemudian juga kami himbau kepada seluruh pemerintah, pada khususnya pemerintah Kabupaten Siak ya, yang saya rasa juga sudah tidak asing lagi dengan saya. Saya meminta kepada seluruh pemerintah, seluruh lini, seluruh OPD yang kita dampingi, yang sudah bekerja sama dengan kita untuk mempertahankan apa yang sudah dilaksanakan dan sudah dijalankan dengan benar. Dan jika yang belum benar ataupun jika yang belum dijalankan dengan benar, agar itu segera diperbaiki.
Saya rasa itu saja. Terima kasih. Oke, kemudian Pak Wewen, saya dengar-dengar katanya untuk Datun sendiri ada slogannya Pak Wewen ya? Yuk, kita ada slogan. Iya. Mungkin boleh dikasih tahu nih Pak Wewen, Bu Hindun, slogannya seperti apa nih dari Datun? Iya, boleh kita ini adalah slogan dari Datun se-Indonesia. Se-Indonesia, ya. Jadi iya. ini adalah motonya Datun, yaitu bisa kita ini kan Datun Quality, integrity, Novi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk narasumber kita yang luar biasa. Terakhir sebelum saya tutup nih, saya mau tanya, Bu Hindun sebelumnya sebagai apa dan di mana nih Bu Hindun sebelum sampai di Siak? Iya. Saya sebelum di Siak ini memang pertama kali saya keluar dari wilayah zona aman saya. Di mana? Saya ini lahirnya kan Sumatera Utara ya. Oke. Sumatera Utara asli Medan. Iya. Nah, jadi dari 2009 saya masuk kejaksaan itu tidak pernah keluar dari Sumatera Utara. Iya. Dan saya masuk ke Riau. Akhirnya jadi sebelum masuk ke Riau-nya? Langsung ke Siak 2021. 2021. Nah, jadi luar biasa saya bilang masyarakat Riau ini, pemerintah Kabupaten Siak juga sangat luar biasa memberi pengalaman dan warna baru dalam pengalaman pekerjaan saya sebagai seorang jaksa. Iya, sebagai seorang jaksa. Karena saya begitu banyak belajar sejak menjadi Kasidatun. Tapi sebelumnya memang saya adalah Kasipitsus di Padang Lawas Utara. Oke, kalau kamu agak jauh aja ya, Bu? Iya, itu kampung saya sendiri kebetulan. Baik, kalau Pak Wewen sebelumnya di mana, Pak? Kalau saya sebelumnya ada di Gorontalo. Wih, jauh lagi ya. Petualangannya agak jauh. Memang asal dari sana? Enggak, kalau saya aslinya Sumbar. Oke, lompat ke Gorontalo, akhirnya dikembalikan dekat-dekat lagi ke Sumbar ya. Baik, luar biasa. Baik, terima kasih Bu Hindun dan juga Pak Wewen sudah berbincang-bincang dengan saya pada malam hari ini dalam program Tanya Jasa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi ini memberikan edukasi dan informasi baru bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Siak yang belum mau mengenal secara dekat kejaksaan. Jangan takut lagi untuk datang ke kejaksaan sekedar untuk berkonsultasi supaya masalah yang dihadapi oleh masyarakat bisa ditangani, diselesaikan dengan cepat ya, Bu Hindun dan juga Pak Wewen. Baik, terima kasih kehadirannya Bu Hindun. Sampai bertemu lain waktu. Titip salam saya dengan Pak Kajarinya ya. Siap. Saya tunggu, bilang Pak saya tunggu Pak Kajarinya langsung yang di sini. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Siak. Akhirnya saya Puan Asma beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa dong. Ini udah dikat belum? Belum.